Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita segenap bangsa Indonesia memasuki tahun baru 2021. Tahun baru merupakan satu mata rantai dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020 kita telah melewati banyak proses dinamik di dalam kehidupan kebangsaan kita. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa dan musibah besar yang kita hadapi sebagai bangsa, bahkan dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, yang telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik secara keruhanian, politik, ekonomi, budaya, dan mobilitas sosial kita. Pandemi ini sangat berat kita hadapi, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek ekonomi dan sosial. Telah banyak saudara-saudara kita tercinta dipanggil Allah, baik para tenaga kesehatan maupun warga masyarakat yang lain. Kita tentu sangat prihatin dan menyampaikan duka pandemi juga telah membawa dampak pada kehidupan ekonomi, lebih-lebih bagi masyarakat yang ada di bawah, juga dalam relasi sosial kehidupan kita. Karena itu, maka pada awal tahun 2021 ini kita harus belajar mengambil hikmah dari musibah itu. Pertama, kita berharap bahwa pemerintah dengan seluruh institusi yang ada di dalamnya dari pusat sampai bawah untuk semakin bersungguh-sungguh mencari solusi dan melakukan kebijakan-kebijakan afirmatif yang lebih progresif, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun dalam kehidupan pada umumnya. Lebih-lebih yang berkaitan dengan pengadaan vaksin, baik dalam standar kualitas dan keamanan bagi kesehatan seluruh warga bangsa, maupun dalam aspek-aspek lainnya yang memerlukan keterbukaan dan kesesamaan. Kita dukung sikap dan langkah Presiden agar baik sosialisasi maupun juga penggunaan vaksin pada waktunya betul-betul dilakukan secara seksama, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kuncinya adalah ketulusan, kejujuran, transparansi, dan kebersamaan dari semua kita. Kita juga berharap, karena pandemi ini belum berakhir, bahkan di bulan Desember
menunjukkan peningkatan, maka masyarakat untuk tetap meningkatkan disiplin, baik disiplin sosial maupun mengikuti protokol kesehatan. Disiplin akan menjadi kekuatan yang paling besar bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus bersimpati dan berempati pada para tenaga kesehatan yang begitu berjuang siang dan malam di rumah sakit dan di pusat-pusat pelayanan COVID-19. Jika kita tidak menyertai mereka dengan disiplin sosial yang tinggi dan mengikuti protokol kesehatan, beban mereka sangatlah berat. Dan lebih dari itu, dengan disiplin, insya Allah kita akan mengoptimalkan ikhtiar kita untuk bisa mengatasi pandemi. Tentu juga kita berharap bahwa kebijakan afirmatif pemerintah untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat yang ada di bawah, dari berbagai lapisan sosial yang betul-betul terdampak luas dan berat, agar kebijakan afirmatif itu betul-betul dirasakan luas dan merata, sehingga menjadi peringan beban bagi seluruh rakyat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kebersamaan, baik dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19 maupun di dalam menghadapi masalah-masalah berat dalam kehidupan kebangsaan. Kebersamaan, persatuan merupakan kekuatan dan modal sosial yang sangat berharga dan signifikan. Jangan sampai di tengah musibah yang berat kita retak sebagai bangsa. Dan di tengah beratnya beban masalah kebangsaan kita secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya, kita justru tidak bersatu. Kebersamaan dan persatuan merupakan faktor yang menjadi modal rohani bangsa ini selamanya. Sejak kita berjuang menghadapi penjajah, dan dari fase ke fase, bangsa Indonesia biarpun mengalami gejolak politik dan berbagai macam gejolak sosial lain, tetap utuh sebagai bangsa. Ada bangsa-bangsa lain yang saat itu bersama Indonesia, seperti Yugoslavia, akhirnya tinggal kenangan dan tinggal nama karena hancurnya persatuan bangsa. Karena itu kita harus menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan ini sebagai mutiara yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Perbedaan politik, perbedaan akses ekonomi, perbedaan budaya dan keagamaan harus semakin kita ikhtiarkan solusinya, agar tidak menjadi titik picu bagi kita retak sebagai bangsa. Dunia politik kita yang maju dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan artikulasi kepentingan setiap kelompok harus disertai dengan konsolidasi demokrasi, jalinan sosial,
dan etika politik yang kokoh di tubuh bangsa ini. Semangat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus menjadi ruh politik Indonesia 2021 dan ke depan. Demokrasi dan politik yang dibangun di atas hikmah, kebijaksanaan, semangat bermusyawarah harus menjadi budaya politik kita, menjadi spiritual dan etika politik kita, baik di tubuh warga masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan politik, partai politik, sampai pada negara. Rugi jika Indonesia bangga menjadi negara paling demokrasi sejajar dengan Amerika, India, dan negara lain, tetapi pada saat yang sama politik dan demokrasi ini meninggalkan bekas-bekas dan potensi keretakan di tubuh bangsa ini. Juga politik transaksional yang berbasis pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan oligarki harus menjadi agenda kita bersama untuk dieliminasi dan dicarikan solusi agar menuju politik Indonesia yang berbasis pada sila keempat itu dan sila-sila Pancasila lainnya. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5 harus juga melandasi politik, ekonomi, budaya, dan segala kebijakan negara di 2021 dan ke depan. Politik dan kebijakan negara yang serba pragmatis dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang luhur itu lama-kelamaan akan menjadi kelemahan di tubuh bangsa. Demikian juga dalam agenda ekonomi kita ke depan. Kita percaya dan harus optimis betapapun sulitnya keluar dari pengaruh pandemi COVID-19. Seluruh kekuatan bangsa, lebih-lebih pemerintah, harus bekerja keras bagaimana di 2021 kebijakan-kebijakan ekonomi terus membuat kita bisa bangkit. Banyak para ahli, para ekonom yang tentu harus dilibatkan bagaimana mencari solusi. Yang tidak kalah pentingnya dalam konteks ekonomi yang juga bertemali dengan aspek politik dan sosial adalah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Jangan sampai di tubuh bangsa ini masyarakat luas mayoritas yang 80% hanya menikmati kue pembangunan, tidak lebih dari 20%. Sebaliknya yang 20% bahkan mungkin kecil memperoleh kue pembangunan di atas 80%. Artinya harus ada kebijakan-kebijakan yang progresif dari negara. Bukan sekadar untuk kebijakan afirmatif yang biasa untuk mengangkat UMKM dan ekonomi rakyat secara biasa-biasa, tapi harus lebih progresif dan ada akselerasi agar kesenjangan semakin dapat kita pecahkan. Saya percaya mereka yang menguasai akses ekonomi dan kekuatan ekonomi mayoritas di negeri ini
dalam jumlah yang minoritas atau minoritas yang menguasai kekayaan Indonesia mau berbagi dengan semangat persatuan Indonesia, semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila yang luhur, dan kebudayaan Indonesia yang mengajarkan nilai gotong royong, mau berbagi secara signifikan dan bersama negara mengatasi kesenjangan sosial ini. Kelompok kecil yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kekuatan ekonomi Indonesia yang tidak peduli pada kepentingan rakyat banyak dan masa depan bangsa tentu sangatlah kecil. Saya masih percaya, tinggal bagaimana semuanya melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk berbagi agar Indonesia ke depan lebih signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus hadir lebih progresif dan berani, yang oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai kebijakan ekonomi baru, New Economic Policy, yang berpihak pada rakyat banyak. Saya yakin jika semua bersungguh-sungguh punya political will yang kuat, didukung oleh kebersamaan, maka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih tampak dan terwujud secara nyata. Kita juga berharap bahwa ada gelombang baru dari seluruh kekuatan rakyat dan negara untuk menyelamatkan bumi, alam, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi masa depan generasi Indonesia. Sikap efisien, konservasi, penyelamatan, islah, membangun tanpa merusak harus menjadi paradigma baru di dalam membangun sumber daya alam agar tidak tereksploitasi secara rakus dan menjadi lahan bagi orang-orang yang rakus. Negara harus hadir, menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi. Dan semua elemen dan institusi yang ada di negara, termasuk kementerian-kementerian, kita berharap ada komitmen kolektif konstitusional bagaimana peran dan fungsi pemerintahan negara yang diamanatkan oleh undang-undang diwujudkan dan menjadi komitmen politik semuanya. Kehadiran kementerian, siapapun yang memimpin dan apapun afiliasinya, harus seluruh-seluruhnya, setegak-tegaknya diabdikan untuk hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara, bukan untuk diri, kroni, kelompok sendiri, golongan sendiri, karena ini menyangkut amanat rakyat. Begitu juga pasca pilkada serentak. Seluruh pejabat pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh negeri tercinta memiliki komitmen baru agar
pengkhidmatan dan pengabdiannya total untuk kemakmuran rakyat. Saya percaya para pejabat publik ini telah selesai dengan dirinya, sehingga tidak ada terbersit kepentingan untuk memperkaya diri, kroni, golongan sendiri, dan menyalahgunakan amanat rakyat yang sangat mahal itu. Karena di dadanya, di pikirannya, di jiwanya tertanam jiwa kenegarawanan yang diwariskan dari para pejuang dan pendiri bangsa. Dalam kehidupan budaya, kami mengajak seluruh komponen bangsa agar memobilisasi potensi kebudayaan Indonesia yang majemuk ini untuk seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan sebesar-besarnya bagi kepentingan transformasi kebudayaan Indonesia yang bersatu tetapi berkemajuan. Kebudayaan harus menjadi pilar membangun keadaban bangsa. Di era media sosial dan revolusi 4.0, jangan sampai masyarakat Indonesia terbuai, bahkan larut di dalam budaya massa yang rendahan, yang mencintai dan memproduksi fitnah, hoax, kebencian, permusuhan, perseteruan, sekaligus juga intoleransi dengan modal keluhuran kebudayaan kita, baik yang berbasis pada suku bangsa dan kedaerahan maupun pada agama. Hadirkan budaya media sosial, budaya relasi sosial kita, dan budaya interaksi sosial dalam keragaman untuk kita bertumbuh dalam kebersamaan sekaligus juga membawa keadaban dan kemajuan hidup bersama. Kita rugi hidup di era revolusi 4.0 dan media sosial yang membuana ini. Kita hanya menjadi maf'ul bih, menjadi objek penderita, atau mungkin juga menjadi konsumen yang tidak cerdas dan tidak kritis. Hadirlah sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai warga yang punya tradisi literasi berkebudayaan luhur dalam media sosial, sekaligus juga dalam relasi sosial kita di tengah kemajuan. Yang terakhir, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertumpu pada agama dan keberagamaan. Dengan semangat semua agama yang menjunjung nilai-nilai ilahiyah yang membawa pada kebaikan, kedamaian dan keluhuran hidup, serta bertumpu pada nilai ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi titik kita bertemu. Jadikan agama sebagai kanopi suci yang membawa kedamaian dan rahmat bagi kehidupan. Jangan sampai karena bias pemahaman dan sentimen yang di luar nilai agama, keberagamaan kita membawa pada intoleransi, kegaduhan sosial, dan retak sesama komponen bangsa. Saya percaya dengan nilai-nilai luhur agama yang hidup di negeri tercinta dan mayoritas muslim yang membawa misi rahmatan lil alamin,
nilai-nilai agama dan kehidupan keagamaan akan menjadi kekuatan pencerah, penjalin ukhuwah, merekat persatuan nasional, membangun dan memperkokoh pilar kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan mewujudkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi kesalehan dalam kehidupan pribadi dan kolektif kita. Lebih jauh juga menyinari kerakyatan dan kehidupan politik serta nilai keadilan sosial. Maka agama dan umat beragama harus menjadi teladan utama, menjadi contoh terbaik, menjadi uswah hasanah yang membawa kehidupan kebangsaan di negeri tercinta ini dalam keadaan yang religius, saleh secara autentik, menjaga nilai-nilai ketuhanan yang membuat kita hidup dalam suasana ruhani yang transendental, sekaligus juga menebar benih-benih sosial yang mendamaikan, yang mencerahkan, yang membangun keadaban, keutamaan, dan kemajuan hidup bersama. Itulah agama dan kehidupan keagamaan yang rahmatan lil alamin. Semoga tahun 2021 menjadi tahun pencerahan bagi kita bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.